Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Partai ini ditakdirkan lahir di tengah krisis global berlarut akibat pandemi COVID-19. Tapi kami justru datang berbagi mimpi besar menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia. Itu adalah perwujudan dari amanat para pendiri bangsa untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kami yakin mimpi besar itu akan menjadi sumber energi kolektif kita sebagai bangsa untuk mengejar ketertinggalan dan menutup jurang yang menganga lebar antara potensi yang sangat besar dengan pencapaian yang sangat kecil. Langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Berapa jarak antara mimpi besar itu dengan realitas kita hari ini? Untuk menempuh jarak itulah, kita harus merumuskan arah baru Indonesia sebagai peta jalan masa depan, mengkonsolidasi seluruh potensi kita dalam semangat kolaborasi, dan meledakkan kemampuan inovasi kita untuk menemukan terobosan-terobosan besar baru. Sebagai partai yang berasas Pancasila, kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung bersama Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora Indonesia untuk menciptakan gelombang sejarah baru menuju 5 besar dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Halo sahabat Gelora, Gelora TV kini punya program baru yang insya Allah akan hadir setiap pekan. Nama acaranya Petamaya. Bekerja sama dengan Cakra Data, Gelora akan merekam dan mendengar apa yang sedang riuh di dunia maya. Petamaya juga akan menyorot peta topik, isu, pelaku, sentimen, dan relasinya serta mengkonfirmasinya dengan dunia nyata serta mendengarkan para narasumber yang terpercaya. Ikuti terus program Petamaya. Jangan lupa subscribe, berikan like dan komen, serta bagikan kanal Gelora TV ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gelora dimanapun berada. Jumpa lagi di acara Petamaya. Gelora Petamaya adalah acara yang kita dorong sebagai acara atau program yang sifatnya pekanan untuk memotret apa yang sedang riuh di dunia maya. Kita juga akan mendengarkan narasumber, kita juga akan mengkonfirmasi kenyataan di dunia maya ini langsung dengan masyarakat. Kita akan mengambil video random di publik, nanti kita bisa lihat di bagian akhir dari segmen acara ini. Nah, yang kedua, episode yang kedua ini akan membicarakan atau memperbincangkan materi yang hangat dan mungkin akan terus makin hangat, bahkan cenderung panas sampai dengan Februari 2024, di mana kita akan membincangkan tentang popularitas atau tangkapan digital terkait perbincangan antara baca pres ya, belum capres. Baru baca pres, kita dengar sudah ada 3, 2 sudah dideklarasikan, 1 belum. Nah ini akan ramai, telah dan terus ramai diperbincangkan di tengah dunia maya. Dan kita nanti akan melihat satu persatu, kita akan bedah. Sekali lagi ini adalah tangkapan di dunia maya. Kita kembali kehadiran Kang Dadan. Selamat datang Kang Dadan. Selamat datang Mas Hendy, sehat? Makasih sudah datang lagi. Baik Mas Hendy. Ya, kita kehadiran beliau. Cakra Data seperti kita sudah pernah sampaikan adalah lembaga riset digital yang memotret segala sesuatu yang terjadi di dunia digital, dan kita secara mingguan akan menampilkan sesuatu tema yang sedang hangat atau akan menghangat, terus menghangat. Jadi kita akan juga menggunakan prediksi. Kalau kira-kira sebuah tema ini akan makin panas, makin hot, kita akan angkat. Nah, sekali lagi, episode kedua ini akan membahas tentang para baca pres. Kita tahu ada 3 nama baca pres, ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto. Kita tidak sedang menghakimi, dan mungkin kenyataan-kenyataan riset di lapangan dilakukan oleh banyak lembaga survei mungkin mengatakan sebaliknya,
bisa jadi sejalan juga dengan apa yang kita tangkap di dunia digital. Nanti kita akan kupas. Nah, kita sekarang akan persilakan Kang Dadan untuk menjelaskan secara rinci. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Hendy dan selamat datang kembali untuk para pemirsa sahabat Gelora yang menyaksikan program pertama Ini yang seru sangat nih menarik. tema Baik, seru. jadi ini topik kita saat ini Mas Hendy memang cukup sedang ramai ya dan bahkan mungkin akan terus ramai tadi kata Mas Hendy bilang sampai 2024 mendatang. Topiknya di sini membedah peta dukungan baca pres di dunia maya, siapa juara. Oke, selanjutnya kalau kita lihat di sini Mas Hendy dari ketiga nama ini, baik itu Pak Anies Baswedan, Ganjar Pranowo maupun juga Prabowo Subianto, dengan periode pengambilan data yang mungkin ini perlu digarisbawahi kepada teman-teman para sahabat Gelora, itu adalah di periode tanggal 16 sampai 23 Juni. Jadi memang melalui engine digital media monitoring ini kita bisa fleksibel ya dalam artian untuk bisa melakukan analisis data. Dan kebetulan untuk data ini yang kita dan cepat karena kebutuhan. real time ya Mas Hendy untuk bisa crawling datanya. Nah, ini 16 sampai 23 Juni ini kita mendapatkan beberapa tren percakapan ataupun juga persentase popularity digitalnya ya. Kita menyebutnya popularity digital karena berdasarkan perbincangan dari kalangan warganet terhadap kandidat-kandidat yang bersangkutan. Kalau pada periode ini kita bisa melihat sebetulnya dari share of voice dari ketiga nama ini memang didominasi oleh Pak Ganjar Pranowo dengan persentase perbincangan popularity digitalnya itu sebesar 45%. Lalu kalau kita lihat Pak Anies Baswedan sebesar 27% dan juga Pak Prabowo 28%. Jadi memang tidak begitu jauh antara persentase perbincangan opini publik terhadap Pak Anies Baswedan dan juga Pak Prabowo Subianto. Ini belum bicara positif negatifnya ya? Belum. Ini baru bicara volume tentang volume terhadap percakapan mengenai kandidat ini. Kita bicara terkait dengan sentimennya, selanjutnya akan kita lihat Mas Hendy dalam tangkapan data di sini. Kita di sini sudah cukup detail untuk bisa melakukan overview dan juga summary terhadap datanya. Ketiga, baca pres ini kalau kita komparasikan. Jadi kalau kita lihat total percakapannya memang mengenai Ganjar Pranowo ini lebih unggul, 76.000. Lalu juga Pak Anies Baswedan kita lihat 44.625 dan Pak Prabowo 47.367. Dan dari berbagai macam kanal, memang kanal kita ini kan bersumber dari Twitter, Instagram, Facebook fanpage, lalu juga YouTube, media digital dan sebagainya. Dari kesekian banyak kanal ini memang ada kecenderungan percakapan ini terpusat di mana saja. Kalau Pak Ganjar 59%-nya memang didominasinya di Twitter, Pak Anies di Twitter juga 51%-nya, dan Pak Prabowo justru di YouTube perbincangannya lebih banyak. Ini menarik ya, karena penikmat YouTube ya, meskipun di YouTube kita tahu ada versi short, dia ada rata-rata penonton atau pemirsa di YouTube adalah menikmati sebuah konten yang panjang, kurang lebih begitu ya. Jadi dua ini populer ibaratnya di Twitter ya, atau dominan dominan di Twitter. Percakapannya di Twitter, walaupun di kanal-kanal lain juga tentu ada, tapi yang paling dominannya di Twitter untuk dua kandidat ini, dan Pak Prabowo untuk yang dominannya di YouTube juga, seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi Mas Hendy sempat menyinggung tentang bagaimana favoritability ataupun sentimennya ya, kayak gitu. Jadi kalau kita lihat, mungkin kita bedah dari yang Pak Ganjar, ini Pak Ganjar memang sentimen positifnya cukup dominan, 77%, bahwa perbincangan tentang Ganjar Pranowo sampai di periode ini memang cukup besar tendensi yang sentimennya positif, sedangkan yang negatifnya hanya 18% dan sisanya ada sentimen netral. Nah, kalau kita lihat di sini justru yang Pak Anies memang sentimen negatif ini cukup dinilai tinggi juga ya, karena walaupun yang positifnya, tendensi sentimen positifnya cukup dominan sebesar 53%, namun kalau kita lihat tendensi sentimen negatifnya ini sudah 40%, yang artinya memang cukup ada besar ya opini-opini dan percakapan-percakapan yang warganet yang bertendensi negatif lah terhadap kandidat Anies Baswedan ini. Dan sisanya itu ini bisa diungkap sedikit kira-kira? Bisa, nanti kita akan coba ulas satu persatu Mas Hendy terkait dengan nanti apa aja nih yang negatifnya. Betul sekali. Lalu di sini Pak Prabowo juga sama, didominasinya oleh sentimen positif dan juga yang negatifnya sebesar 22%, positifnya 74%. Nah, ini tapi ada yang menarik Mas Hendy dari data ini, kalau teman-teman sahabat Gelora menyaksikan, di sini ada total engagement. Di total engagement di sini kan walaupun Ganjar di sini Prabowo lebih unggul dibanding Anies Baswedan, tapi justru
total engagementnya Anies Baswedan lebih tinggi, 947.000, sedangkan Ganjar total engagementnya hanya 831 ribuan, dan Pak Prabowo hanya 654.000. Engagement itu dinyatakan dengan interaksi ya? Interaksi, interaksi betul. antara para baca pres ini dengan audiensnya. Dengan para audiens, dan memang lebih kepada quality autorsnya. Jadi kenapa Anies Baswedan walaupun tingkat percakapannya sedikit, mengenai beliau itu lebih sedikit, tapi total engagementnya tinggi, berarti di sini bisa menandakan bahwasannya dalam hal ini quality authors ataupun juga akun-akun yang memperbincangkan Pak Anies Baswedan ini lebih valid, lebih punya followers yang cukup tinggi, pengaruh yang tinggi, sehingga bisa reach-nya juga lebih tinggi. Seperti itu Mas Hendy. Jadi ini temuan yang cukup menarik juga. Jadi dari tangkapan. Akun-akunnya lebih serius. Lebih serius dan lebih otentik. Lebih otentik dalam hal ini juga kayak gitu. Influencernya lebih dominan lah dalam hal ini. Nah, selanjutnya kita lihat terkait dengan unggahan terpopuler, Mas Hendy. Kita bedah terlebih dahulu unggahan terpopuler dengan top engagement. Jadi yang punya engagement yang cukup tinggi di berbagai macam kanal. Kebetulan karena Pak Fahri muncul di sini, kita nanti di segmen acara ini juga akan kita dengarkan dia pendapatnya juga tentang peta ini. Peta ini, betul. Silakan lanjut, Mas Hendy. Nah, jadi kita lihat di YouTube memang ini postingan Mas Fahri Hamzah ya bersama Zulfan Lindan di sini cukup viral dan juga cukup banyak mendapatkan atensi dari publik, karena di sini membedah ketiga baca pres ini juga dari perspektif Bang Fahri Hamzah saat itu. Nah, lalu yang kedua di kanal Instagram kita lihat dari postingannya Pinter Politik. Nah, ini sempat menimbulkan banyak sekali pro kontra dan perbincangan karena Pinter Politik membentuk suatu postingan unggahan dengan meraba skenario All Jokowi's Men. Di sini ada Ganjar Pranowo dan juga Prabowo, tapi jika lebih dari 2 poros ada AHY ataupun Erlangga kayak gitu. Jadi Pinter Politik ingin meletakkan satu baca pres yang lain bukan Jokowi's Men. Ya, di luar ini kan maksudnya ya. Di luar ini betul. Dan ini punya atensi besar dari para kalangan warganet dalam kolom komentarnya dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita lihat di kanal Twitter di sini akun ini kita masuk agak detail sahabat Glora ke dalam unggahan-unggahan dan nanti ke kata-kata kunci yang terhubung dengan baca pres tadi, baik yang positif maupun yang negatif. Ini akan menarik kita soroti ya, khususnya warganet ya. Silakan lanjut. Baik, selanjutnya Mas Hendy, kalau kita lihat di dalam kanal Twitter, di sini memang ada beberapa unggahan-unggahan terpopuler juga, walaupun sebetulnya ada banyak sekali unggahan yang dari warganet representatifnya, tapi ini setidaknya yang merepresentasikan yang engagement-nya cukup tinggi. Di sini salah satunya yang akun @TV1News memang sebetulnya lebih kepada konten pemberitaan terkait dengan rilis hasil survei dari Indonesian Political Opinion ataupun IPO yang cukup viral dan memantik ya perbincangan opini warganet lainnya, karena dari hasil rilis surveinya itu menyebutkan bahwa Anies kini salib Ganjar Pranowo dan juga pepet Prabowo. Nah, jadi ini menimbulkan banyak sekali pro kontra karena mungkin ada beberapa rilis dari lembaga survei lainnya yang memang dinilai cukup berbeda dengan hal tersebut. Ambil angle atau gambarnya, ambil posisi ini ya. Betul sekali. Nah, ini selanjutnya agak menarik dan mungkin nanti di keyword akan muncul. Keyword akan muncul juga bahwa, terkait dengan salah satu baca pres dipersepsikan membawa misalnya tema tentang politik identitas. Betul sekali, Mas Hendy. Nah, selanjutnya tadi sebelumnya mohon izin yang Samara Amani ini juga sama memiliki top engagement juga. Di sini memang sebagai dukungan sebetulnya terhadap Pak Ganjar Pranowo dalam hal konteks ini. Selanjutnya kita akan bedah satu persatu nih Mas Hendy yang menarik analisa isu terhadap masing-masing baca pres ini, baik itu yang positif maupun yang negatif ya. Pertama kita akan bedah dulu Mas Ganjar Pranowo. Jadi kita lihat dari analisa isu positifnya terhadap Ganjar Pranowo. Pertama ini warganet menyebut bahwa Ganjar sosok pemimpin yang berkualitas. Lalu juga sambutan masyarakat Bali atas kunjungan Ganjar. Lalu ini juga yang ketiga kita lihat memang berkaitan dengan giat Ganjar bersama TGB saat di sempat ada Lombok. Kunjungan ya kemarin ke NTB ya. Betul sekali. Dan ini sebetulnya adalah acara yang dikemas oleh para relawan nampaknya terkait dengan acara Mabar Ganjar for Gen Z untuk bisa menyasar para kalangan pemilih muda. Dan di sini ada program Lapor Gub percepatan pembangunan yang berkaitan dengan kinerja yang bersangkutan. Nah, ini adalah isu positifnya. Selanjutnya kita akan melihat pasti akan ada terpaan dari isu negatifnya, namanya warganet itu. Kita lihat isu negatifnya memang yang pertama isu Megawati evaluasi pencapresan Ganjar. Nah ini yang tadi Mas Hendy yang saya sampaikan bahwa kenapa tadi postingan tersebut juga jadi top engagement karena dari segi keyword pun memang ini jadi tadi pro kontra. Dia men-trigger perbincangan lain di mana kalau itu yang terjadi maka
Ganjar ada di peringkat ketiga, kurang lebih begitu ya. Elektabilitas Anies yang katanya bisa menyalip Ganjar juga dari berdasarkan rilis survei IPO tersebut. Nah, di sini lalu juga ada Prabowo lebih berpeluang menang karena memang dua-duanya saya kira kita sama-sama tahu sedang di-endorse dengan baik. Lalu juga ada tudingan Ganjar menambah kemiskinan di Jawa Tengah. Ini sebetulnya terkait dengan poin kritik terhadap jabatannya beliau sebagai Gubernur Jawa Tengah. Bahkan di sini juga ada topik ataupun juga isu yang coba diangkat lagi mengenai desakan usut isu penyelewengan terhadap IKTP. Nah, ini kurang lebih gambaran terkait dengan analisa isu positif maupun negatif terkait Ganjar Pranowo. Selanjutnya kita akan melihat analisa isu positifnya terlebih dahulu nih mengenai Anies Baswedan. Kita lihat di sini dari mulai Anies sedang menunaikan ibadah haji, yang sekarang kita juga sedang diramaikan ya fotonya. Beredar sedang ibadah haji bersama Pak Ganjar dan juga Bu Puan. Mudah-mudahan tetap menjaga kesatuan dan ibadah. Lalu di sini Anies Baswedan peduli dengan generasi muda. Mudah-mudahan warganetnya ikutan adem. Nah, itu dia. Simpatisan ya Mas ini. Lalu dukungan safari politik Anies ke Surabaya, dan ini tadi juga sama, Anies ungguli elektabilitas Ganjar. Nah, yang negatifnya kita lihat selanjutnya adalah terkait dengan pertama ini ujaran kebencian warganet terhadap Anies Baswedan yang disebut Firaun. Jadi Mas Hendy, ini memang warganet ini cukup cukup unik ya dengan segala macam karakteristiknya. Memang kreatif ya, nggak ada remnya. Betul sekali. Nah, ini tadi mungkin menjawab terkait dengan pertanyaan Mas Hendy juga yang kenapa tadi Anies negatifnya sangat tinggi sekali. Salah satunya ini yang cukup pro kontra selama periode ini berkaitan dengan adanya ujaran kebencian dari warganet yang menyebut Anies layaknya Firaun gitu loh. Nah, ini jadi memang cukup menimbulkan pro kontra dari kalangan warganet seperti itu. Lalu di sini ada ujaran kebencian untuk Anies terkait dengan penggantian Dirut PAM dan Pasar Jaya, ini sama berkaitan dengan jabatan posisi sebagai gubernur. Dan ini yang paling menarik Mas Hendy, karena faktor ini di isu negatif yang pertama ujaran kebencian yang disebut Firaun itu akhirnya menjadi konteks di sini Mas Hendy, perang komentar negatif simpatisan Anies terhadap simpatisan Ganjar. Jadi ada satu perang opini seperti di ranah digital yang kita analisis juga, yang memang sekarang sudah mulai begitu ramai juga antar satu kandidat dengan kandidat yang lain seperti itu. Baik, terakhir selanjutnya kita akan ulas analisa positif terlebih dahulu terkait dengan Pak Prabowo Subianto. Kita lihat, ini ada kampanye mending Prabowo di Twitter, ini cukup jadi trending topik. Kayak gitu, jadi memang sengaja dikemas saya kira dari para relawan maupun juga simpatisannya. Lalu ini Partai Gerindra klarifikasi kode 08 Prabowo. Ini pasca Pak Prabowo nonton bola kalau nggak salah. Betul beliau sekali. Pakai kaos warna merah dan tulisan 08. Betul. Lalu ini sinyal kuat Jokowi sebut Prabowo cerah. Lalu juga ini kunjungan Prabowo ke Lembang, dan ini dia Prabowo disebut ramah oleh warganet. Ini yang terkait analisa positifnya. Selanjutnya kita terakhir akan melihat analisa isu negatifnya nih terkait dengan Pak Prabowo. Jadi yang pertama ini kritik warganet, Menhan membeli alutista usang Qatar. Jadi pesawat ya. Betul sekali Mas Hendy. Jadi berkaitan jabatan beliau sebagai Menhan. Lalu ini masih berkorelasi dengan konteks yang tadi juga elektabilitas Anies menyalip Prabowo. Lalu Prabowo disebut takut terhadap AS juga. Lalu juga kembali muncul isu Prabowo dan pendukung pernah melakukan fitnah kepada Jokowi. Jadi ini ada luka di 2 pilpres sebelumnya. 2014, 2019 coba diangkat dan dikemas lah kreatif mungkin oleh para kalangan warganet sehingga isu itu muncul kembali. Dan yang terakhir ini juga saya kira isu yang coba tujukan juga kepada Pak Prabowo terkait dengan rekam jejak Prabowo dianggap warganet kelam waktu masih aktif di militer ya. Betul sekali Mas Hendy. Jadi ini kurang lebih tangkapan analisa isu negatif terhadap Pak Prabowo Subianto. Baik, itu mungkin Mas Hendy gambaran terkait dengan potret mengenai baca pres ini yang ketiga-tiganya memang baik itu ada tadi isu positifnya mereka juga diperbincangkan, tapi di balik isu positif juga banyak sekali terpaan-terpaan isu negatif yang sudah mulai bergeliat yang muncul dari kalangan warganet terhadap ketiga yang bersangkutan. Ini menarik, seperti kita sampaikan di depan tadi, ini akan terus bergulir dan belum tentu juga akan ada 3 baca pres, bisa jadi 4, bisa jadi 5, salah satu lembaga kemarin mengusulkan kalau mau ideal itu ada 4 misalnya ya, macam-macam. Nah, Gelora, khususnya Gelora Petamaya tidak sedang mencoba menghakimi atau melihat ini secara secara agenda politik, tapi kita betul-betul ingin menangkap apa yang terjadi di dunia maya. Nah, sekarang mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke segmen dari narasumber dan segmen mendengar langsung dari masyarakat adalah pertanyaan tentang apakah tentu sudah banyak survei ya. Betul. Dan masing-masing keluar rilis, termasuk salah satunya tadi sebuah lembaga survei juga akhirnya beritanya menjadi viral. Nah,
bagaimana Kang Dadan sebagai Head of Cakradata ini melihat tentang hasil tangkapan di engine untuk memotret percakapan di dunia digital dengan apa yang terjadi di survei-survei yang dikeluarkan adalah rilis oleh survei-survei itu. Bagaimana? Baik, pertama Mas Hendy, memang kalau secara apple to apple based on metodologi, memang ini tentu berbeda ya antara lembaga survei yang menggunakan kaidah-kaidah ilmiah statistik, sedangkan kita ini kan memang di non statistik karena based on cara kerja engine ini berdasarkan keyword, percakapan. Jadi engine itu akan menangkap berapapun keyword yang berkorelasi dengan kandidat tersebut. Namun ada hal unik Mas Hendy yang memang kita coba analisa trennya sejak tahun kemarin sebenarnya, tapi optimalnya sejak awal tahun kemarin. Kita kan selalu monthly reguler itu melakukan rilis terkait dengan konteks baca pres potensial di Indonesia. Bahkan tidak hanya ketiga nama, ada beberapa nama-nama lain. Kita rilis hal tersebut dan kami coba meng-compare, walaupun tadi secara metodologi tidak apple to apple, namun dari data kami, dari segi peringkat lah ataupun posisi dengan hasil lembaga survei dengan elektabilitasnya, itu datanya sudah mulai inline. Dalam artian bahwasannya memang ya kandidat ini ya selain ramai juga mungkin diperbincangkan di kalangan bawah yang dipotret melalui survei, di ranah digital pun juga itu ternyata sudah representatif. Sehingga, jadi sejalan ya? Sejalan Mas Hendy. Jadi bahwa artinya antara source digital ini juga terhadap di aspek di lembaga survei yang melakukan potret terhadap dinamika masyarakat di bawah, itu sudah mulai inline dan saya kira metodologi mungkin tidak bisa diperdebatkan karena nggak apple to apple. Namun secara hasil tidak anomali. Dan juga menunjukkan hasil yang saya kira juga bisa dikatakan cukup inline dan juga sejalan lah terhadap hasil tersebut. Jadi ada fakta menarik juga bahwa di pengguna sosial media, atau kita sebut secara gampang warganet, jadi platform sosial media sekarang lebih ketat untuk melakukan approval terhadap penggunanya. Bahkan yang pengguna aktif sejak lama, sekarang dilakukan proses verifikasi. Sehingga kurang lebih adalah, kalau dulu mungkin satu orang bisa mempunyai 10 akun, sekarang makin kecil kemungkinan itu. Karena dia akan didorong oleh pemilik platformnya, katakanlah Twitter, untuk menggunakan satu akun yang verified. Kurang lebih begitu. Jadi mungkin itu sebabnya temuan-temuan di Cakradata atau temuan di dunia maya ini kemudian makin dekat dengan temuan di survei. Gitu ya, makin similar. Nah ini menarik teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Glora dimanapun berada. Dan sesuai dengan tema kita kali ini, tentang popularitas, tentang rekam jejak di dunia maya para baca pres ini, siapa juaranya? Kita tidak menentukan siapa juaranya, tapi dari paparan tadi, sahabat Glora dimanapun, para warganet khususnya bisa menentukan atau bisa melihat siapa yang performance-nya lebih bagus secara aktivitas digital. Dan jangan lupa, start untuk capres belum dimulai. Ini baru pada fase-fase baca pres, dan ini mungkin masih pemanasan ya, masih warming up, dan kita akan lihat nanti makin ke sana, dan mungkin ini bisa kita angkat sebagai tema-tema lanjutan dan lebih mendalam nanti tentang baca pres. Terima kasih sudah menonton edisi kedua dari Petamaya, Warganet Punya Suara. Sampai jumpa di episode berikutnya yang mengangkat tema-tema seru. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dadan. Terima kasih Mas Hendy. Sudah kembali hadir. Siap Mas Hendy. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Mang, nanya dong Mang. Siapa saja capres yang Mamang tahu 2024? Anies Baswedan, Ganjar, Prabowo. Anies, Ganjar, sama siapa ya? Ada Prabowo, ada Anies Baswedan sama Ganjar Pranowo. Presiden yang akan datang seperti apa sih yang cocok untuk memimpin Indonesia? Amanah dan menepati janji. Yang bisa ngebuktiin kan cuma janji-janji doang. Yang tegas, jujur, amanah. Dukung capres siapa dan kenapa? Dukung capres siapa mungkin untuk berapa persennya, persen terbesarnya ada di Prabowo. Anies dong, karena Jakarta lebih bagus dipimpin Anies. Mungkin kalau jadi presiden bisa lebih maju lagi. Prabowo. Kenapa? Karena dia kuat, jujur, pemberani.